teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Izinkanlah saya menyampaikan perkembangan informasi dari penanganan pandemi COVID-19, khususnya untuk Jawa Bali. Dalam penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, 2 yang dilakukan sejak tanggal 6 September hingga 13 September, perkembangan kasus secara nasional terus menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dan capaian yang terus membaik. Hal ini terlihat dari penurunan tren kasus konfirmasi secara nasional hingga 93,9%. Dan secara spesifik di Jawa Bali turun hingga 96% dari titik puncaknya pada 15 Juli yang lalu. Yang tidak kalah penting, jumlah kasus aktif juga sudah turun di bawah 100.000 pada hari ini. Karena hari ini kita kasus baru ada 2.577 dan kasus kesembuhan 12.000 lebih. Jadi saya kira satu progres yang sangat menggembirakan, tapi kehati-hatian kita juga harus jadi sangat penting. Pada penerapan PPKM dilakukan hingga minggu lalu, pemerintah akhirnya berhasil menurunkan Provinsi Bali menjadi level 3. Sehingga dari 11 kota kabupaten level 4 pada minggu yang lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kabupaten kota saja. Hal ini merupakan buah kerjasama semua pihak yang telah bersama-sama menjaga kondusivitas pemberlakuan PPKM. Situasi COVID-19 yang membaik begitu cepat di Jawa Bali menyebabkan penurunan level PPKM yang lebih cepat dibandingkan perkiraan kita. Di sisi lain, kecepatan vaksinasi dan implementasi peduli lindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal. Nah, ini penting kita mengamati. Saya ulangi, kecepatan vaksinasi dan implementasi peduli lindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal. Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi. Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari COVID-19. Ingat, yang lalu kita kena COVID varian Alpha, sekarang kita menghadapi varian Delta yang lebih dahsyat. Selain itu dapat disampaikan juga bahwa perlu kewaspadaan kita semua sekali lagi, karena terdapat peningkatan kasus konfirmasi atau angka kematian di beberapa wilayah Jawa Tengah, seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Semarang. Ini early warning juga pada kita, pada sisi lain turun, tapi ada juga kasus yang kelihatan meningkat. Jadi ini kita harus semua hati-hati. Jangan kita nanti kembali kepada sebelum tanggal 15 Juli. Pemerintah hari ini sekali lagi mempertegas pertanyaan banyak orang. Ya, saya ulangi, kapan PPKM level Jawa Bali akan terus diberlakukan? Pemerintah menegaskan akan terus memberlakukan PPKM level ini di seluruh wilayah Jawa Bali. Dan nanti saya kira juga Pak Airlangga menyampaikan di luar Jawa Bali akan sama, melakukan evaluasi setiap minggu hingga menekan kasus konfirmasi dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari. Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya. Kita sudah lihat pengalaman di berbanyak negara. Jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan di berbagai negara lain. Terkait dengan evaluasi protokol kesehatan pada pemberlakuan pembukaan kembali aktivitas masyarakat, kami menerjunkan tim untuk dapat melihat dapat kondisi ini. Jadi kondisi-kondisi ini kami monitor dengan ketat. Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif. Utamanya terjadi beberapa lokasi wisata seperti Pangantai Pangandaran yang dipenuhi pengunjung dari Bandung Raya, Tasikmalaya, dan Jabodetabek sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal tersebut diperparah karena lemahnya protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi protokol kesehatan itu masih banyak dilanggar. Saya ingin sampaikan di Bali
orang pakai masker udah bagus, lebih 95%. Tetapi mohon maaf masih ada perayaan agama yang berlebihan yang hendaknya dikontrol lah supaya pesertanya jangan terlalu banyak yang bisa nanti menimbulkan klaster baru. Dan tingkat okupansi hotel di kawasan wisata Pangandaran mendekati penuh. Hal ini berlawanan dengan ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan. Untuk itu pemerintah pusat terus mendorong agar pemerintah daerah memahami dan mengawasi kondisi ini dan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pengabaian peraturan PPKM ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode minggu ini antara lain. Pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi Peduli Lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijau lah yang dapat masuk area bioskop. Saya ulangi, hanya kategori hijau. Kemudian mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penerapan penggunaan Peduli Lindungi pada lokasi-lokasi industri yang belum menggunakan secara maksimal. Jadi Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan semua kita ajak bersama-sama untuk mengatasi ini. Penambahan lokasi tempat wisata di level yang dibuka dengan prokes ketat dan implementasi Peduli Lindungi pada kota-kota level 3. Penerapan ganjil genap akan diberlakukan pada daerah-daerah tempat wisata mulai Jumat pukul 12 siang sampai dengan Minggu 18.00. Tujuannya untuk kita mengurangi kendaraan yang datang ke sana. Jadi supaya jangan seperti yang terjadi di kasus Pangandaran di minggu yang lalu, di mana jumlah pengunjung luar biasa banyaknya. Pengetatan persyaratan perjalanan internasional dari luar negeri wajib full vaksinasi, PCR 3 kali, melakukan karantina selama 8 hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Jadi pengawasan dari udara, penaikan masuk dari udara hanya melalui Cengkareng dan melalui Manado. Sedang Bali kita pertimbangkan untuk bisa jalan, kita akan lihat 1-2 minggu ke depan. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah terus melakukan persiapan untuk hidup bersama dengan COVID. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, ada 3 kunci utama untuk kita bisa hidup dengan COVID-19. Pertama adalah cakupan vaksinasi yang tinggi, terutama untuk kelompok yang rentan seperti lansia. Kedua adalah penerapan 3T, termasuk penanganan isoter optimal. Jadi isoter ini menjadi sangat penting. Nanti orang-orang yang kena pada status hitam di Peduli Lindungi akan kita segera tangani di mall itu misalnya. Kalau sudah diperiksa itu akan kita langsung bawa ke karantina terpusat untuk menghindari penularan dari orang-orang lain. Ketiga adalah patuhan protokol kesehatan yang tinggi, meliputi 3M, implementasi screening Peduli Lindungi. Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka 3 strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti implementasi PPKM yang ada saat ini. Dalam kaitannya dengan vaksinasi, data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan ada 41 juta dosis vaksin yang saat ini ada pada stok provinsi dan kabupaten kota yang belum disuntikan. Hal ini tentu saja sangat disayangkan mengingat animo masyarakat sangat tinggi untuk vaksinasi. Nah, oleh karena itu kita akan menambahkan tadi kriteria kepada penurunan level itu adalah dengan vaksinasi.
Oleh karena itu, sekali lagi sebagai salah satu proses transisi untuk hidup bersama COVID-19, telah diputuskan untuk memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM dari level 3 ke level 2 dan level 2 ke level 1 di Jawa, Bali sebagai berikut. Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 50%. Dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40% sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 3 ke level 2. Cakupan vaksinasi dosis 1 harus mencapai 70% dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60% sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 2 ke level 1. Untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2 akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk dapat mengejar target pada poin di atas. Jika tidak bisa mencapai, maka akan dinaikkan statusnya kembali pada level 3. Pencapaian target cakupan vaksinasi yang disebutkan di atas sangat penting, mengingat sudah terbukti melindungi kita dari sakit parah yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau kematian, terutama para lansia. Oleh karena itu, target vaksinasi yang tinggi sebagaimana disebutkan di atas adalah salah satu kunci utama dalam fase hidup bersama COVID-19. Seperti yang Presiden sampaikan bahwa tujuan dan arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten, tetapi strategi dan manajemen lapangan harus dinamis, menyesuaikan permasalahan dan tantangan. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk kepada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan tidak konsisten. Justru inilah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan, kepentingan perekonomian masyarakat, karena virusnya selalu berubah-ubah, bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi. Saya sebagai mantan militer menyampaikan operasi militer pun selalu melakukan perubahan-perubahan untuk tidak bisa dibaca oleh musuh bagaimana gerakan kita. Kita membaca bagaimana sifat varian Delta ini, dan kita juga melakukan perubahan strategi kita untuk menghadapi itu. Dan itu sebabnya mungkin salah satu kenapa kita bisa cepat membuat perbaikan-perbaikan di Indonesia. Jadi bukan tidak ada konsistensi, tapi kita menyesuaikan melihat sifat-sifat ini dan pengalaman-pengalaman di negara-negara lain. Di akhir laporan ini saya tidak pernah bosan dan ragu mengajak agar kita semua terus memanjatkan doa sekaligus berupaya tidak lengah dari penerapan protokol kesehatan. Kita jangan jumawa, kita tetap harus rendah hati, tetapi kita bekerja sama sebaik-baiknya. Karena ini menyangkut masa hidup orang banyak. Kalau kita tidak disiplin, bisa kena kita sendiri, keluarga kita sendiri, atau orang lain. Kita punya kontribusi menghilangkan nyawa orang lain karena kita tidak disiplin. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan, kekuatan, dan meridhoi serta memberikan kemudahan bagi kita semua agar kita semua dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini, khususnya Delta varian yang sedang kita hadapi sekarang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira penjelasan kami juga kami ingin sampaikan tadi karena vaksinasi ini menjadi penting. Salah satu yang akan kami lakukan juga nanti itu kami minta tadi Menteri PAN RB untuk membuat target kinerja birokrasi itu untuk vaksinasi. Jadi semua kepala dinas punya target untuk bisa jalan sama supaya juga naik level atau turun level dari 4, 3, 2, 1 itu. Jadi dengan begini kita semua punya tanggung jawab rame-rame. Tidak ada yang merasa bahwa dia yang paling bertanggung jawab. Saya kira penjelasan kami sudah panjang lebar, jadi sekali lagi teman-teman media, kita belum ada presiden sudah memberikan arahan tadi perintah pada kami, kita tidak akan mengakhiri PPKM ini sampai betul-betul COVID-19 ini bisa terkendali, karena salah satu alat kita yang paling penting dalam pengendalian ini adalah tadi dengan PPKM ini. Jadi ini saja dari kami semua. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan Maha Kasih menemani kita semua dan kita semua bisa menyelamatkan nyawa manusia, teman kita, saudara kita, kalau kita disiplin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.